Yuan Zhong tak berhasil menemukan Lu Chen karena dia sudah tak berada di sana. Bahkan segalanya pun sudah terbuka. Dan tiba-tiba seorang petugas bernama Pei Jiu menghadangnya. 几位叫什么名字？从哪儿来？我叫袁仲，元宝的元。几个来这儿做生意？生意也为了寻一故人陆晨。这个镇上呀，就没有姓陆的人。难道连我们也不认识吗？可想到什么了？调查下陪酒的来历。 我们在做打算。 Jipei yang ditugaskan untuk menyelidiki latar belakang Pei Jiu membawa informasi. 10 tahun yang lalu, Pei Jiu tiba di kota ini dengan kondisi terluka parah. Dia diselamatkan oleh kepala petugas namun semua ingatannya hilang. Karena merasa kasihan, Pei Jiu dijadikan petugas untuk menyambung hidupnya. Setelah kepala petugas meninggal, kini Pei Jiu menggantikan jabatannya. Namun dengan mengejutkan, Jipei mengatakan bahwa Pei Jiu adalah Lu Chen pemilik artefak ketiga. Pei Jiu harus segera dikembalikan ingatannya. 是陆晨，他现在是陪酒， 看来得要唤醒他。 什么办法能恢复他吗？ 是以神手之力，助他疏通经络。 Keesokan harinya, Yuan Zhong menemui Pei Jiu bersiasat akan mengangkatnya menjadi murid agar bisa mengobatinya dengan mudah. Namun dengan tegas, Pei Jiu 没 menolak. 工夫搭理。你给我动真格了是吧？好了，别打了，当心！ 怎么样？要不要拜师？ 你不是他的对手，拜他为师吧。 Dengan cara dipaksa tak berhasil, Yuan Zhong menemui Pei Jiu kembali dengan menjelaskan semua kebenarannya bahwa Pei Jiu adalah Lu Chen pemegang artefak tangan dewa ketiga. Namun tetap saja tak 陆 mempan. 晨，你考虑考虑。 你是不是脑子差，记性也差？陪酒陪酒，谁叫陆晨啊？啊不， Cara terakhir, Yuan Zhong memberikan sejumlah uang yang banyak. Dan akhirnya Lu Chen setuju karena dia membutuhkannya untuk biaya menikah. Kini kesempatan Yuan Zhong untuk mengembalikan ingatannya dengan kekuatan tangan dewa. 这尊皓眼，哇！生四象，四象生八卦，造化定语，为书刃，根本之名。 Senjing kepercayaan Jidai mengutus anak buahnya untuk menculik seorang gadis bernama Yao, diduga mata-mata sekte hantu. Tak lama Jidai tiba di sana ingin membantu Senjing. Namun saat Yao sedang diinterogasi, tiba-tiba pasukan sekte hantu muncul ingin menyelamatkan Yao. 什么人？ 受死！ Dengan tepat waktu, Tang Hua muncul, namun dia terluka parah demi menyelamatkan Jidai. Yao berhasil menyelamatkan diri, namun di tengah perjalanan, dia dihabisi oleh pendekar bertopeng. Qianlin ternyata masih hidup setelah terjadinya insiden besar dalam kapal. Dia ditemukan oleh Niang, calon istri Lu Chen, dalam keadaan terluka. Niang mengembalikan barangnya, yaitu belati dewa. Dan untuk sementara, Qianlin akan tinggal di sana memulihkan kondisinya. 着急要回的可是这东西，多谢老板娘赐教，多谢老板娘。醒来却像把出鞘的刀子，躺着的时候一副温和无害的模样，照应谈不上。伤好速走，不要把麻烦带到我店里来。
Yuan Zhong yang masih berusaha mengembalikan ingatan Lu Chen, kini tinggal satu tahap lagi harus dilakukan oleh Lu Chen sendiri, yaitu mengaktifkan inti jiwa yang disebut inti senting. Namun hingga saat ini Lu Chen belum berhasil melakukannya. Tak lama muncul Tan Yin menghentikan Yuan Zhong pelatihannya karena ingatan Lu Chen sudah mulai pudar. Ditakutkan dia tak akan ingat lagi kepada calon istrinya yang 2 hari lagi akan menikah. Tak ada pilihan lain, Yuan Zhong pun mengatakan yang sebenarnya bahwa PJU adalah Lu Chen pemilik artefak ketiga tangan dewa. Tan Yin semakin emosi karena merasa kasihan kepada Niang. Namun saat Yuan Zhong akan pergi, tiba-tiba Tan Yin kerasukan sihir sekte hantu yang dikendalikan oleh Nenek Gu dan ketua sekte. Dengan tepat waktu, Niang yang berhasil menemukan markas sekte hantu menghentikan ritualnya. Tiba-tiba muncul Qianlin menahan serangan Jipei yang akan melukai Tan Yin. 子飞，住手！ Saat Yuan Zhong sedang mengejar Qianlin yang dibawa seseorang, tak lama muncul pelayan melaporkan bahwa Niang menghilang. Meninggalkan pesan, dia sedang menuju markas sekte hantu. Tan Yin dan Lu Chen pun bergegas mencarinya. Setelah lama berjalan, akhirnya tiba di puncak Gunung Gusan. Mereka dihadang oleh 3 pendekar tua dari sekte hantu. Namun dalam sekejap, Tan Yin melumpuhkannya. 好一个代价，好一个造化。不过你们不会白等， 是何人？ 我是要他活着的人，他欠下的债，我来还。我们走。 Tan Yin melanjutkan lagi perjalanannya menuju sekte hantu. Dia akan menghancurkan formasi Gunung Gusan. Sementara Lu Chen ditugaskan mencari Niang. Yuan Zhong dan 2 rekannya muncul membantu Tan Yin, dan tak lama akhirnya ketua sekte hantu pun muncul.必须想办法破阵。 等我蓄力，杀出去。 Saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba Yuan Zhong ditarik seseorang memasuki alam bawah sadarnya. Jipei ditugaskan untuk menahan segelnya. Sementara Tan Yin akan memasuki dimensi pikiran Yuan Zhong, dan akhirnya dia berhasil menemukannya. Namun Yuan Zhong mengatakan yang mengejutkan, harus melalui 9 tingkat baru bisa keluar dengan selamat. Mereka pun memasuki tingkat pertama, yaitu dimensi masa kecil Yuan Zhong. Mereka harus menemukan yang mana Yuan Zhong di antara semua murid. 这是第1层，这里是梦石，心念所成，无法，所以只要我们找到这一层的原种即可。哪个是他呢？ 快看，我会飞了！哇！ 看来真是他。 Setelah berhasil melewati tingkat pertama, kini mereka memasuki tingkat kedua. Saat keluar dari aula, mereka bertemu dengan orang yang sangat mirip dengan Tan Yin. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka bergegas memasuki satu ruangan, di mana di ruangan tersebut terlihat Yuan Zhong. Mereka pun memasuki pikirannya, yang ternyata Yuan Zhong masih tak terima dengan peristiwa kematian keluarganya. Sementara Lu Chen akhirnya berhasil menemukan Niang yang sedang dikurung. Saat dia menyerang, ternyata mereka kebal senjata. Dengan tepat waktu, Kaisan muncul.
Yuniang terluka parah akibat serangan brutal sekte hantu. Lu Chen murka menghampiri mereka yang sedang bertarung dengan Kaisan. Tan Yin yang masih berusaha mencari kebenaran menghajar cloningan Yuanzhong karena curiga dia bukan inti kesadarannya, dan tiba-tiba muncul naga hitam. Ternyata dialah yang telah memanggil Yuanzhong memasuki alam bawah sadarnya. Ternyata kini Tan Yin sudah berada di tingkat 9. Tan Yin tak mampu menandingi kesaktian naga hitam. Dengan mengejutkan, akhirnya inti kesadaran Yuanzhong yang asli muncul. Sang naga mencoba menghancurkan pikirannya dengan menyerupai orang-orang yang hidup di sekitaran Yuanzhong. Tan Yin diusir keluar untuk membantu Jipei menahan formasi segelnya. Sementara Yuanzhong sendiri akan menghadapi naga hitam. Dan akhirnya Yuanzhong berhasil mengalahkan naga hitam dan kesadarannya pulih kembali. Dia murka kepada ketua sekte hantu. Yuanzhong akhirnya berhasil mengalahkan ketua dan semua petinggi sekte hantu. Mereka semua ketakutan dan bergegas melarikan diri. Dan setelah keadaan kondusif, akhirnya ingatan Lu Chen kembali pulih. Kini dia terbebas dari segelnya. Artefak tangan dewa ketiga telah kembali. Yuanzhong akan membawanya melanjutkan misinya ke wilayah Yandu, mencari 2 artefak lagi. Namun sebelumnya, Lu Chen akan berpamitan kepada Niang, meski semua kenangannya dengan Niang sudah hilang sepenuhnya. 何必这么着急与我撇清关系？还真是变了一个人。我名叫陆晨，我不是陪酒，是有狐族大祭司的器灵之一。浑浑噩噩10余年，承蒙你的照顾，你多保重。我就要离开这里了。陪酒不会再回来了。不会。 Yuanzhong mulai perjalanannya menuju kota Yandu. Di tengah perjalanan mereka membagi tugasnya. Ketiga artefak ditugaskan pergi ke Sungai Su untuk membebaskan artefak keempat yang bernama Ling Yao. Sementara Yuanzhong dan Tan Yin akan membebaskan artefak terakhir bernama Xiu. 速江，我就是想去素江接灵瑶出。人烟稀少，他怎么会想要去那儿呢？林瑶是个女人。你们都别争了。瑶之后，武器灵聚集。 Setelah sekian lama pingsan, akhirnya Tang Hua sadar. Dia dirawat dengan baik di kediaman Jidai. Tang Hua terkejut ternyata Jidai putri wali kota Yandu. Jidai pun bergegas membawa tabib. Setelah diperiksa, Tang Hua harus beristirahat selama 1,5 tahun karena kondisinya sangat lemah. Tak lama muncul saudara Jidai bernama Jiu. Berterima kasih kepada Tang Hua karena telah menyelamatkan Jidai. 月少城主，承蒙大救。这位是我的弟弟知远。公子你言重了，你我两族本之间互相援手，那是应该的。此养伤，务必将伤养好才是。我告辞了。 Pasukan sekte hantu masih berada dalam perjalanan pulang menuju markas besarnya. Malam harinya mereka beristirahat di tengah perjalanan. Qianlin pergi tanpa pamit untuk mencari ibunya ke wilayah Gusan. Namun tiba-tiba ketua sekte muncul dan marah. 你娘多大年纪了？她已经死了。这不可能！ 你害我折损了1员猛将。你让他一定要胜！ 不再是战鬼族人，废了你一身本事，挫碎了你法源。 Yuanzhong akhirnya tiba di kota Yandu, mereka pun memasukinya. Terlihat kota yang megah ramai dengan penjual dan banyak pengunjung dari berbagai wilayah. Dan setelah lama mencari, pada malam harinya tangan dewa bereaksi, pertanda Xiu tak jauh dari sana. Xiu. Akhirnya Xiu berhasil ditemukan, namun dengan mengejutkan Xiu kembali menjadi bocil yang membuat Yuanzhong marah. Mereka harus merawatnya meski pertumbuhannya sangat cepat. 我上次见他不是这样的。阿修，我知道你能听懂我说话。他就不是个婴儿。他长大了。原著，你快醒醒！哪儿呢？你看，
Qianlin yang kini sudah dikeluarkan dari sekte hantu sendirian tak punya siapapun. Bahkan seluruh kesaktiannya pun sudah musnah. Dia berjalan tanpa tujuan. Tak lama bertemu dengan petugas yang menangkap para pengemis. Lalu Qianlin dibawa ke kota. Tan Yin yang sedang berada di sana melihat Qianlin disamakan dengan gelandangan. Karena kasihan, Tan Yin pun menembusnya. Lalu Tan Yin membawa Qianlin ke kediaman teman lamanya bernama Su Yu. Qianlin akan tinggal di sana untuk sementara waktu. 这屋怎么样？只收拾了主屋，这里打扫一下就能住了。你是阿音的朋友，也就是我的朋友，你就安心住着，好好养伤。谢谢你啊，阿雪。你放心，我肯定会照顾好他的。 Pasukan sekte hantu masih dalam perjalanan. Nenek Gu memanggil kembali dewa yang memberikan tugas kepadanya. Dan ternyata sekte hantu dikendalikan oleh Han Yu. Mereka ditugaskan untuk menghabisi Yuanzhong, mengambil kembali tangan dewa. Nenek Gu yang masih dirasuki Dewi Han Yu membuka gerbang hantu untuk menyempurnakan kekuatan seluruh anggota sekte hantu. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di wilayah Sungai Su untuk membebaskan artefak keempat bernama Ling Yao. Tak lama mereka pun menemukannya yang terkurung di bawah dataran es. 找到了。 Dan akhirnya, semua artefak tangan dewa berhasil dibebaskan dari segelnya dengan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Malam hari pun dengan seketika menjadi terang seperti siang hari, yang membuat semua pendekar terkejut melihatnya, bahkan para dewa pun takjub. Jika semua artefak telah menyatu dengan tangan dewa, maka kesaktian Yuanzhong tak tertandingi. Dewa Agung Taihi pun bukan lagi tandingannya. 莫非原咒解开了所有欺凌？ Xiu yang kini sudah beranjak dewasa diutus Yuanzhong pergi ke tempat yang telah ditentukan. Kini saatnya Yuanzhong akan menggabungkan kekuatan 5 artefak dengan tangan dewa. Mereka sudah siap di tempatnya masing-masing. Sementara Tan Yin bergegas memasuki alam dewa untuk menemui 5 dewa. Dia akan melaporkan tentang Dewa Taihi namun dihadang oleh Han Yu. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba Tan Yin mendengar suara Yuanzhong yang frustasi. Rasa dendam, kecewa, dan marah menyatu ke dalam pikirannya. Semua keluarganya tewas dan dia mendapatkan penderitaan selama 40 tahun. Dan kini Tan Yin satu-satunya orang yang dia cintai meragukannya. Emosinya tak terkendali, dia akan menghancurkan dunia dengan kekuatan tangan dewanya. Tan Yin pun bergegas pergi akan menyadarkan Yuanzhong. Dan akhirnya kekuatan 5 artefak menyatu bergabung bersama tangan dewa. Kemarahan Yuanzhong tiba-tiba berhenti. Dia teringat orang-orang baik di sekitarnya, terutama Tan Yin yang rela mati demi dirinya. Emosinya perlahan mulai meredup dan mulai sadar telah melakukan kesalahan besar. Akhirnya semua terkendali, kini pikiran dan emosi Yuanzhong jauh lebih tenang. Yuanzhong dan Tan Yin pun kini bersatu kembali tanpa ada pertengkaran. 我在。他就一直陪着我们。一路驰骋，迎歌入尘。季丹玉，
Setelah sekian lama, akhirnya pasukan sekte hantu keluar dari gerbang hantu. Kini kekuatan mereka mencapai tingkat kesempurnaan, jauh lebih sakti dari sebelumnya, siap bertempur menghadapi sekte rubah terutama Yuanzhong. 已成就完美战果，血债血偿了。